Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera untuk kita yang hadir di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP atau PPD SMP Negeri 1 Ekpul. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ekpul. Hormat yang sama saya sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan waktu untuk dapat berhadir di pagi hari ini dalam acara seminar budaya positif. Dalam hal ini, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kita mengikuti kegiatan ini, kita diharapkan menjadi guru-guru yang benar-benar dapat menciptakan siswa yang kreatif, siswa yang senantiasa berpikiran positif. Demikian juga kita Dewan Guru sebagai guru yang senantiasa mendukung siswa kita. Jadi saya rasa sebagai saya mewakili Ibu Kepala Sekolah, izin kepada beliau itu dengan rasa hormat saya membuka acara ini dengan mengucapkan kiranya Tuhan memberkati acara ini. Baik, terima kasih buat Bu Sirman yang sudah mewakili Kepala BPD SMP Negeri 1 Kubok, itu dalam acara membuka acara seminar budaya positif. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah diawali oleh Bu Sirman, budaya positif itu seperti apa? Apakah kita sebagai pendidik memiliki hak penuh untuk memaksakan kehendak kepada peserta didik? Mari kita ikuti Bapak Ibu acara seminar ini. Bagaimana supaya kita memahami peran kita sebagai peserta didik. Demikian juga dalam hal bagaimana membicarakan persoalan peserta didik sesuai dengan tingkah lakunya yang kita hadapi selama di sekolah. Baik Bapak Ibu, akan saya share screen. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, supaya kita sedikit terinspirasi mungkin ya, saya akan mencoba dua guru yang berperan. Saya minta mungkin Bu Tiansi ya, Bu Tiansi dengan Pak Tampu, supaya maju ke depan Pak. Kita membuat sebuah demo sebentar. Ada Pak Amis. Oh, Pak Tampu.
ibaratnya melepas sebuah barang berharga yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Nah, tugas Pak Binsar menggombal bagaimana supaya barang berharga ini kayaknya ini penting sama Bapak. Ini sangat penting sama Bapak. Bagaimana Bapak bisa membujuk dia supaya buktian sini bisa membuka apa yang ada di dalam kepala si ini. Kami berikan orang Bapak waktu 2 menit. Bagaimana cara Bapak atau usaha Bapak untuk mempengaruhi buktian si supaya membuka kepala tangan. Bapak. Ya, tutup. Satu aja. Bisa kembali Pak? Oke, siap. Harusnya Pak Gaul di sini. Oke, siap. Action 2 menit untuk demo praktik bagaimana Pak Binsar mengumpul ataupun merayu dan mempengaruhi supaya kepalan barang berharga ini Bapak tidak bisa dapatkan. Kami silakan. Ini nggak bisa istri nih Pak. Ganti. Aku bisa meramal garis tangan. Itu Pak Teo garis tangan. Iya beramal. Bisa beramal. Enggak, ya harus tangan kanan katanya. Karena kanan itu selalu lemah. Kan selalu dipakai kan. Iya cepat. Enggak beda. Ini untuk mobil beda. Sama loh Mbak, tangan kiri saya sama kanan saya sama. Tapi harus tangan kanan kan tangan kanan pakai bekerja. Mana lebih kuat tangan kanan? Tangan kanan. Harus yang dirangkai lagi. Cepat ada dulu. Memaksa anjing. Udah ada terbuka. Bukan tombol juga. Ya udah terbuka Pak, udah Udah berhasil. udah terbuka kok. Bisa berhasil. Dulu kayak cari gombalnya Pak. Silakan kembali Bapak. Itu maksa mereka makanya buka. Udah baca. Udah baca Pak stylenya. Baik Bapak Ibu, dari ilustrasi tadi kita bisa nanti memahami arah tujuan dari materi kita hari ini bisa kita pahami Bapak Ibu. Baik, adapun judul dari materi kita ada budaya positif Bapak Ibu. Ini sangat-sangat penting saya rasa diterapkan di sekolah kita, mengingat Bapak Ibu di kurikulum Merdeka juga kita harapkan kita itu selalu berpihak kepada peserta didik. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau kita berbicara makna disiplin, ketika mendengar kata disiplin atau apa yang terbayang di benak Bapak Ibu, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita sebagai guru? Mungkin kalau kita berpikir sepintas disiplin itu adalah aturan, kehendak sebuah pihak untuk mengatur kita. Nah, itu mungkin yang terlintas di diri kita dan mungkin dilintas di pikiran peserta didik kita pun seperti itu. Bahwasanya disiplin itu harus mematuhi peraturan. Ya, itu mungkin yang terlintas di pikiran kita sebagai guru, tapi perlu kita maknai apa sebetulnya pengertian disiplin secara teoris. Ada definisinya Bapak Guru, yaitu dari Bapak pendidikan kita, Bapak Kiai Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Self-disiplin itu maksudnya disiplin itu datang dari diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah orang penguasa melakukan disiplin terhadap kita. Jadi Bapak Ibu, ketika seperti apa yang kita alami di setiap hari, dan itu memang harus kita terima gitu. Kalau kita sedikit terlambat langsung ditegur, ya kan? Apa
Apakah kita itu salah atau tidak? Karena ketika kita tidak disiplin, maka wajiblah seorang pimpinan itu melakukan disiplin terhadap kita. Jadi demikian juga kepada peserta didik. Kalau peserta didik itu juga tidak mau disiplin, muncul self disiplin pada dirinya sendiri, maka kita juga sebagai pendidik, sebagai guru wajib memberikan pendisiplinan terhadap siswa itu sendiri, ya. Definisi yang kedua, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan D.N. Kaysen dalam bukunya Constructing School Discipline pada tahun 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu Bapak Ibu pengertiannya belajar, bukan peraturan, tapi belajar. Belajar apa? Belajar mendisiplinkan diri, Bapak Ibu. Jadi kalau kita biasa sehari-hari mengatakan ayo disiplin, mereka tidak paham arti disiplin. Mereka memahami disiplin itu mematuhi peraturan yang kita buat di sekolah atau di dalam kelas. Jadi arti disiplin itu adalah belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengubah dirinya sendiri, belajar untuk memperbaiki dirinya sendiri. Walaupun ada peraturan yang dibuatkan oleh sekolah. Baru yang ketiga, Bapak Ibu, disiplin diri dapat membuat seseorang menjadi potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi mereka menyadari dengan apa yang dilakukan dia, apakah sudah baik untuk dirinya, apakah dia sudah belajar menghargai dirinya. Jadi pertanggungjawaban itulah selalu menjadi hanya hak atau kewajiban dari seseorang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tidak harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku dari diri seseorang, yaitu menurut daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada tema motivasi dan perilaku manusia, Bapak Ibu. Adapun nilai-nilai kebajikan universal tadi sudah dibacakan oleh Bu Cihan juga. Ya, nilai-nilainya itu untuk menuju profil belajar Pancasila, Bapak Ibu. Ada Ibu Primary Years Program, ada 9 pilar karakter Indonesia dan petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Ya, ada kebutuhan hidup. Baru yang berikut di Virtus Project atau profil nilai-nilai kebajikan. Nah, kita sedikit berbicara Bapak Ibu di teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nanti kita akan bermain quiz Bapak Ibu. Yang mana itu motivasi, hukuman atau penghargaan. Nah, Dan Kosen dalam bukunya Restruksi School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini gak usah jauh-jauh, gak usah ke peserta didik. Mungkin kita seperti itu. Kita hadir di tempat ke sekolah supaya tidak kena ya kan Bapak Ibu, supaya tidak dimarah-marahi. Ini motivasi kita gitu. Datang ke sekolah supaya kita mau melakukan aturan yang dibuat oleh sekolah, ya kan? Baru yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang lain. Contoh, yang baik itu piket hari Selasa aja loh. Yang hari Rabu mana? Yang Kamis mana? Supaya kita dihargai, lah cepat-cepat kita hadir. Ada motivasi guru seperti itu, ada juga motivasi siswa seperti itu. Supaya kita dihargai wali kelas, ayo cepat-cepat. Nah, motivasinya hanya itu. Nah, ada yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Ini yang gak ada, ini yang rendah. Jadi bagaimana supaya mereka disiplin dengan menghargai dirinya, ini yang rendah itu pada diri siswa atau mungkin kita sebagai pendidik. Jadi yang
hasil pemantauan kita yang muncul di lapangan apa Bapak Ibu? Ini yang pertama dan yang nomor 2. Mereka takut dihukum. Mereka takut dihukum. Jadi yang tunggu itu ya ketidaknyamanannya gitu. Nanti kalau saya terlambat saya dihukum. Gitu. Jadi motivasinya supaya tidak dihukum. Itu dia. Yang kedua seperti itu untuk mendapatkan penghargaan supaya saya dihargai, supaya saya dibilang hebat, supaya saya dibilang disiplin kata siswa, supaya nanti nilai rapot saya bagus. Ini yang muncul Bapak Ibu. Ya. Nah, apakah hukuman dan penghargaan itu sebuah motivasi? Baik Bapak Ibu. Ada di sini identitas disiplin. Ada identitas gagal. Identitas gagal itu identik dengan hukuman. Baru identitas sukses disiplin ada konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu kita masuk ke yang pertama, yaitu sesuatu yang menyakitkan haruslah terjadi, konsekuensinya memang harus terjadi. Nah, apa restitusinya Bapak Ibu? Restitusinya merupakan sebuah pilihan. Nah, yang kedua, tidak nyaman untuk murid ataupun anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid dan tidak nyaman untuk anak untuk jangka yang waktu pendek. Nah, restitusinya apa Bapak? Menguatkan untuk murid, anak dalam jangka yang panjang. Kalau kita melakukan sebuah permasalahan itu menyelesaikannya dengan cara restitusi, bukan dengan memberikan hukuman. Kalau dihukum, apa terjadi? Ya. Nah, yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Nah, restitusi, korban mendapatkan ganti rugi. Nanti contoh-contohnya kita bahas di slide berikutnya. Nah, kasus yang ketiga, perilaku pasif agresif meningkat kalau kita memberikan hukuman kepada peserta didik. Nah, konsekuensinya apa? Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi yang kita lakukan apa? Hasilnya apa? Masalah terpecahkan Bapak Ibu. Nah, kita ada 3 kasus Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan memilih apakah negatif, netral atau positif. Awas. Kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ini positif, netral atau negatif? Negatif. Artinya apa? Ketika itu kita melakukan ancaman yang ada di benak anak itu, kalau kita mengancam, kalau saya salah, kalau saya melakukan, saya pasti dihukum. Gitu. Awas ya, PR nggak dikerjakan, jumpa kita besok. Kalau besok nggak dikerjakan tugasnya, jangan jongkok di lapangan. Ya kan Bapak Ibu, ini masih kita terapkan sebetulnya. Apakah saya juga masih seperti itu? Masih juga. Masih juga gitu. Lama-lama memang iya ya. Lama-lama kan sadar, makanya perlu banyak belajar kita Bapak Ibu. Ya. Oke. Lakukan apa yang saya katakan. Ya. Netral ya. Netral masuk tidak ada ancaman, dia hanya ikut. Jadi kalau nggak disuruh, dia nggak mau. Itu maksudnya. Dia hanya ikut aja. Ketika disuruh baru lakukan. Kalau nggak disuruh, ya diam aja. Ya kan? Baru yang terakhir, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ini positif. Artinya Bapak Ibu, apakah dia hanya datang ke sekolah, hanya datang duduk diam, atau apa? Positif ya. Sehingga dia akan membuka diri untuk ya. Saya datang ke sekolah sesi ya, kalau hanya datang duduk cerita-cerita main-main, ini kira-kira hanya pemantiknya. Ya. Nah, ada 9 kasus Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh memberikan respon terhadap tindakan guru
dengan konsekuensi apa yang kita berikan. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak? Hukuman ya? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukumannya, ini BP ya. Iya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi Bapak? Artinya dia melakukan kesalahan, maka dia bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Inilah konsekuensi dia. Baru yang keempat, murid diminta untuk usap 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya. Baru yang kelima, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya. Yang ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Oke, hukumannya berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tadi kita lakukan di kelas Bapak. Banyak hukuman. Setiap anak itu melakukan kesalahan, kita tidak pernah mengajari ketika dia melakukan kesalahan. Ini kenapa salah? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki? Artinya apa? Setiap apapun kesalahan yang dilakukan anak itu, lebih dulu kita berikan kesadaran kepada peserta didik apa yang harus dilakukan dia atas perbuatan yang dilakukan. Nah, ini lebih menjurus lagi Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Ya, para pakar teori mengatakan Bapak Ibu, si Alfikon Bapak Ibu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata Bapak Ibu, hadiah-hadiah atau penghargaan, baik itu kata-kata, baik itu dalam bentuk barang, ya, itu ternyata bisa menjadi sebuah hukuman, Bapak Ibu. Ya, nanti lebih lanjut lebih paham kita. Rupanya itu bisa menjadi sebuah hukuman. Ya, mungkin nanti tata cara letaknya mungkin ya, bagaimana kita memberikan penghargaan kepada guru. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Maksudnya Bapak Ibu, kalau kita selalu memberikan penghargaan atas upaya yang dilakukan dia, anak ini kadang-kadang motivasinya untuk belajar itu bagaimana supaya mendapatkan hadiah. Jadi motivasinya apa? Hadiah, bukan untuk belajar. Ini hukuman bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Ketika tidak ada lagi hadiah besok, maka dia tidak mau belajar lagi. Itu masuk hukuman itu, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak selamanya hadiah itu menunjukkan bahwasanya seseorang itu diperhatikan dalam belajar. Ternyata motivasinya ada juga bagaimana supaya tidak dapat hadiah. Ini bisa Bapak buktikan sekali. Coba sesekali dicoba. Ayo, siapa yang mampu mengerjakan ini dapat hadiah besok? Coba, mau nggak dia mengerjakan itu dapat hadiah? Dari situ bisa kita uji Bapak. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain itu senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan.
Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Motivasinya penghargaan. Jika kita memberikan seseorang sebuah penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok, Bapak Ibu, atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Salah satu contoh ini, maaf sebelumnya, anak saya Bapak Ibu di rumah sebelum gereja dia baca Alkitab. Kenapa? Kalau bisa menghafal Alkitab yang diberikan oleh guru sekolah minggunya, dia dapat hadiah uang 2.000. Wah, itu pun dikejar dia gitu. Nah, tapi hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu. Jadi kalau tapi ya relasi itu gitu. Saya nggak mau merusak ininya kan, karena memang itu kontrol dari gurunya, guru sekolah minggunya kan. Nah, biarlah. Nah, jadi motivasi besok nggak baca Alkitab dia Bapak Ibu. Kan nggak ada mau berikan hadiah. Tapi kalau saya bilang mungkin ada dia mau dia mungkin. Gak usah jauh-jauh waktu masa saya. Kalau ada di delapan 5 di rapormu 50.000 satu nilai 8. Jadi motivasinya hanya apa? Untuk mengejar nilai 8. Motivasinya dia. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji dengan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Itu hukuman Bapak Ibu. Hukuman. Jadi ketika saya memberikan penghargaan kepada seseorang, yang lain tersiksa, aku kapan? Hatinya rusak, perasaannya rusak, perasaannya nggak ada. Apalagi Bapak Ibu ketika memberikan penghargaan kita di ujung pendengar rapat. Contoh ini, kita membuat uang kas. Hadiah itu dari uang kas. Uang saya ada di situ, tapi diberikan hadiah untuk orang. Gitu. Cuma ada perasaannya. Cuma karena nggak kita raba perasaan dia, ya kan? Kalau kita raba itu terjadi, ya kan? Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya hanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ayo anak-anak, ketika nanti ini Bapak Ibu akan memberikan ini, iming-iming. Berarti siswa itu hanya datang mengerjakan sesuatu itu hanya karena iming-iming yang diberikan oleh guru ataupun wali kelas. Penghukuman bagi peserta didik. Kenapa? Penghukuman bagi ini bukan penghukuman secara fisik, tapi dia tidak akan termotivasi lagi ke depan untuk melakukan apa yang terbaik untuk dirinya. Ya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ya, kenapa? Gak ada hadiah lagi. Datanglah wali kelas contoh. Maaf, kepala sekolah. Besok tidak ada lagi pengutipan untuk uang kas. Gak ada lagi hadiah. Dari mana mau beli hadiah? Gak ada lagi uang kas. Kira-kira seperti itu. Ya, maka anak itu tidak akan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada kelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa itu yang dibayar ini sebenarnya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri supaya menjadi lebih baik. Nah, maka hukuman tersebut juga akan menjadi sebuah hukuman kepada si penerima hadiah. Yang berikut, teori berikut, penghargaan mematikan kreativitas.
Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Sama Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, ketika hadiah itu menjadi motivasi anak-anak, itu kan menjadi hukuman bagi dirinya, bukan hukuman verbal, bukan hukuman fisik, gitu. Ya. Penghargaan menghukum, ya. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sedang sistem ranking ini yang saya bicarakan tadi, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa? Loh, salah saya di mana ini? Kenapa saya tidak dapat juara satu? Selisihnya hanya satu. Padahal kemarin saya paling rajin. Gitu. Saya pernah dipuji-puji. Kenapa saya ranking 2 atau ranking 3? Hukuman bagi ranking di bawah. Ya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yaitu restitusi. Bagaimana cara kita memecahkan persoalan peserta didik ketika dia melakukan kesalahan. Itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi restitusi ini Bapak Ibu munculnya cara pemecahan masalahnya bukan dari kita, tapi diri sendiri di siswa tersebut dapat memecahkan permasalahan yang ada pada dirinya seperti video praktik yang saya buat kemarin. Ya. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan hanya untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang dia perbuat. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita tidak maksa, tapi kita mencoba mengcoaching peserta didik itu apa yang harus dilakukan dia untuk memecahkan permasalahan. Dan restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri daripada siswa tersebut. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Baik Bapak Ibu, ini menjadi kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang pertama Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Ini Bapak Ibu, ketika dalam proses pembelajaran ini muncul Bapak Ibu. Ini muncul ketika peserta didik tidak bersemangat di dalam kelas, dalam proses kegiatan pembelajaran. Apa sebetulnya yang terjadi? Apakah si anak tersebut kurang merasa diterima di dalam kelas atau sama teman-temannya, atau bagaimana? Nah, disinilah perlu kita harus memperhatikan kenapa si peserta didik ini tidak semangat belajar. Apakah ada masalah atau apa? Ini kebutuhan dasarnya begitu. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Yang pertama, apakah sebagai penghukum? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Atau yang kelima, sebagai manajer. Ada contoh kasus Bapak Ibu. Perilaku kontrol negatif, positif, dan kontrol diri. Ada 5, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman,
sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, kalau guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk ataupun menyakiti siswa dan menyindir Bapak Ibu, ya, itu adalah sebuah hukuman bagi peserta didik. Nah, kalau membuat rasa bersalah, menceramahi, menunjukkan kekecewaan mendalam, ya. Oke, kita bahas satu-satu ke bawah, ya. Kalau guru berbuat menunjuk tadi, maka guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan seperti saya akan jawab tadi. Saya akan menghukum, saya akan menyuruh kamu lari dari lapangan. Hasilnya apa Bapak Ibu? Terjadilah pemberontakan. Terjadilah si siswa tersebut melawan. Ada perubahan? Tidak Bapak Ibu. Yang ada di hatinya adalah dongkol. Dongkol kepada siapa? Kepada gurunya. Makanya ketika itu sering terjadi kalau kita berhasil menganalisis, kadang-kadang kalau kita pikirkan pulang ke rumah, oh iya, karena kita sadar. Tapi kadang-kadang kalau sudah mulai lagi muncul permasalahan itu, kita pun terpancing juga, gitu. Terpancing kita sebagai penghukum. Nah, untuk pembuat merasa bersalah Bapak Ibu, kalau guru berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, guru berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Contoh begini, Bapak Ibu. Ketika anak itu melakukan kesalahan, itulah kamu kan, ibu selalu kecewa dengan kamu. Semalam sudah saya nasihati, masih juga melakukan kesalahan. Itu termasuk Bapak Ibu membuat rasa dirinya merasa bersalah. Dia gagal Bapak Ibu. Dia gagal. Ternyata itu juga kurang tepat. Ya. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Ini yang terjadi aksinya. Nah, kalau teman, kalau guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contoh menerapkan disiplin. Lakukanlah demi Bapak dan Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Salah satu contoh begini Bu, ketika saya SMP ada guru baik sama saya. Ketika saya salah, ya kan, saya dianggap sebagai adiknya gitu. Sudah, jangan lakukan lagi ya. Nanti kalau ada masalah saya bantu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Berketergantungan. Maka tersebut berketergantungan gitu. Saya ditolong kok besok, saya ini marahin kok. Paling gitu kan. Oh, saya aman kok diri saya nanti. Gitu. Nah, ternyata itu tepat. Nah, sebagai pemantau Bapak Ibu menghitung dan mengukur. Contoh, ini terlalu diterapkan peraturan apa yang ada, terukur Bapak Ibu. Apa peraturannya? Tidak dilakukan kesalahannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang? Ini Bapak Ibu menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, maka dia tidak melakukan apa yang kita kehendaki ataupun sekolah kehendaki. Nah, sebagai manajer Bapak Ibu, ini yang diharapkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, Bapak Ibu mungkin di kelas sudah berbuat membuat kesepakatan kelas. Siapa Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar? Ya. Nah, kita boleh mengharapkannya ke sana. Artinya Bapak Ibu, kalau ada kesepakatan berarti munculnya sebuah kesepakatan yang harus dilaksanakan antara kedua belah pihak, antara siswa dan guru. Kalau kamu meyakininya, apa kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi kembali kepada peserta didik, bagaimana dia untuk memperbaiki kesalahan dirinya sendiri. Nah, apa hasilnya Bapak Ibu? Menguatkan karakter daripada peserta didik. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ada namanya segitiga restitusi. Ada 3 tindakan yang perlu kita lakukan di dalam memecahkan persoalan peserta didik. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, dan yang kedua itu validasi tindakan yang
salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan tadi. Kalau keyakinan ini begini, ketika dia melakukan sesuatu yang baik, apa sih manfaatnya untuk dia? Itu keyakinan. Ketika saya belajar dengan sungguh-sungguh, maka keyakinan saya apa? Saya akan pintar. Ketika saya meyakini bahwasanya hadir tepat waktu di sekolah itu, maka saya akan disiplin. Itu keyakinan yang dimaksud Bapak Ibu. Artinya tumbuhnya dari diri anak-anak. Jadi begini Bapak Ibu, seperti video yang buat semalam. Ketika ada anak itu datang terlambat, nanti mungkin ada videonya. Nah, yang penting yang mau kita lakukan adalah menyadarkan si peserta didik kenapa dia terlambat, apa masalahnya, ya kan? Nah, apa masalahnya dan bagaimana dia cara memperbaikinya ke depan supaya tidak terlambat lagi. Dan tidak juga langsung menyalahkan. Harus kita telusuri dulu apa permasalahan sehingga dia terlambat. Itu ya. Oke, jadi kita coba menonton video. Berikutnya hidup itu. Coba. Aslinya mati Bapak Ibu ya. Apa namanya bentuknya Pak? Jari 15. Sambil nonton kita bisa cari dulu. Dua. Terhubung dulu. Atau ada lutut Bapak Ibu yang apa? Terhidup. Sudah. Konektif musik. Atau saya coba dulu. Stekan aja. Atau Sekarang kan ada ibadah. Oh. Ibadah
Videonya ini. Banyak? Videonya memang suaranya nggak ini. Masa videonya tidak. Itu Pak, videonya nggak ini. Oh itu bisa? Ini kan. Oke, kita ulangi Bapak Ibu ya. Oh, masa coba mikrofonnya. Oh, ada lagi? Nggak seru apa? Di sini cara pemecahannya Bapak Ibu, ada videonya di sini. Enggak ada. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah.
Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi Bapak Ibu begitu. Ibu dan Bapak Sebelum menyelesaikan masalah, kita stabilkan dulu peserta didik kita tenangkan dia, sehingga tindakan yang dilakukan dia itu jangan langsung kita salahkan. Nah, dia sehingga jadi jadinya kalau biasa kita kan apa yang kita lakukan, lalu kamu apa? Ujung-ujungnya mereka berdebat, nggak selesai. Nah, jadi kita stabilkan dulu. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, kita katakan hal yang wajar lah dia melakukan tindakan. Kenapa? Itu membela diri atau apa? Jadi kita stabilkan dulu Bapak Ibu, baru kita validasi kesalahannya. Nah, baru apakah walaupun dia itu untuk membela diri, apakah dengan tindakan itu bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Ya. Mbak, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, jika permasalahan ringan, maka tidak perlu menjalankan secara urutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, jadi mengikut alur yang sudah kita ceritakan dari awal sampai akhir, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Ketika kita tidak membuat keyakinan kelas, maka kita tidak bisa melaksanakan segitiga restitusi. Artinya Bapak Ibu, mulai dari BP, wali kelas, guru-guru mata pelajaran, sebelum melakukan pembelajaran di kelas, ada baiknya melakukan namanya menyepakati namanya keyakinan kelas, bukan peraturan. Lebih mengarah dia lebih positif dia ke keyakinan gitu. Apa yang harus diyakini ketika dia melakukan sesuatu hal yang baik? Ketika dia belajar dengan sungguh-sungguh, keyakinan apa yang muncul pada dirinya? Ketika dia hadir tepat waktu ke sekolah, kira-kira keyakinan apa yang muncul pada dirinya? Artinya semua harus berdampak positif terhadap dirinya. Demikian juga dalam memecahkan permasalahan di sekolah, baik peserta didik. Kalau kita mendapat apa yang harus kita lakukan? Satu kata kunci Bapak Ibu, bertindaklah sebagai manajer, bukan penghukum,
bukan pemberi rasa bersalah, bukan sebagai teman, dan juga bukanlah sebagai apa tadi yang ketiga tadi, pemantau Bapak Ibu. Tapi lebih mengarah dia, lebih positif lagi dia akan berdampak lebih baik ketika kita bertindak sebagai manajer. Yang intinya, kalau bertindak sebagai manajer, ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, kita sadarkan peserta itu bagaimana caranya peserta didik itu untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan ide-idenya sendiri, dengan caranya sendiri, gitu. Bukan kehendak kita. Maka tadi kita di awal tadi mempraktikkan, Pak Binsar mempraktikkan bagaimana dia mempengaruhi Ibu Tiansi. Apakah Bu Tiansi mau membuka atau tidak? Ya gitu. Jadi yang memegang kontrol terhadap ini ibaratnya tadi Bu Tiansi adalah siswa, Pak Binsar adalah seorang guru. Bagaimanapun usaha dari seorang guru untuk memaksa atau mempengaruhi, kalau Bu Tiansi tidak mau membuka, tidak akan bisa. Demikian juga hal yang seperti itu Bapak Ibu. Sekuat apapun usaha kita untuk memperbaiki dirinya, kalau dia juga tidak mau, ini tidak akan terbuka. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Bertindaklah sebagai seorang manajer. Baik, itu mungkin Bapak Ibu hal yang paling penting mungkin yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga ke depan kita dapat memperbaiki tindakan-tindakan kita kepada peserta didik. Walaupun contoh, ya kita silap, namanya kita manusia juga, tidak manusia yang sempurna, mengingat hal-hal atau langkah-langkah tersebut. Karena kadang ketika anak tersebut melakukan kesalahan, di situ juga emosional kita tumbuh, di situ kita nggak sadar gitu. Tapi habis itu, ya mungkin kita akan sadar, ya, atau kembali ke rumah, oh iya saya tadi salah juga. Gitu. Artinya apa? Ya pelan-pelan kita akan merubah sistem cara mendidik kita di kelas Bapak Ibu. Itu mungkin yang paling penting Bapak Ibu. Kalau belum memiliki keyakinan kelas, mari kita coba membuat keyakinan kelas. Itu dulu yang utama. Sehingga ketika kita memproses anak, kita kan apa keyakinan kelas yang sudah kita buat, dirujuk ke situ dia. Jadi jangan apa peraturan kita, kalau peraturan itu tidak berpengaruh atau tidak dipahami gitu. Jadi lebih kepada keyakinan kelas. Apa yang diyakini dia ketika dia melakukan ini, kebaikan apa yang didapat dia ketika dia melakukan sesuatu hal. Jadi mari sama-sama baru dibuat dulu keyakinan kelas. Baru ketika ada melakukan kesalahan, baru kita rujuk kepada keyakinan kelas yang mana yang tidak diterapkan dia di dalam kegiatan dia sehari-hari di sekolah, baik itu di luar Bapak Ibu. Itu mungkin yang saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Harapannya ke depan Bapak Ibu kita tetap mau berbagi sedikit, tapi ada manfaatnya untuk kita. Baik, itu mungkin yang saya sampaikan. Kurang lebihnya Bapak Ibu, ini hanya sebagai tugas saya juga menjadi seorang fasilitator dan menjadi calon guru penggerak juga. Dan mungkin nanti kalau Bapak Ibu pun lulus dari guru penggerak, harus juga bisa seperti ini Bapak Ibu, mampu berbagi pengalaman dan pengetahuan. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu.